Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham Big Banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,1% di level 6.162. Namun ternyata investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk market regular hari ini net sell 1 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami sedikit pelemahan 0,01% di level Rp17.685 per 1 US dollar. Kita lihat hari ini kenaikan IHSG dibarengi dengan penurunan harga minyak dunia yang hari ini mengalami koreksi 0,02% ya untuk crude oil WTI di level 96 USD per barrel. Sedangkan untuk Brent oil masih naik 0,5% di level 103 USD per barrel. Untuk harga gold hari ini juga koreksi 0,4% di 4.523 USD per troy ounce. Sedangkan untuk harga kol atau batu bara hari ini koreksi tipis 0,3% di level 132 USD per tonnya. Nah, jadi hari ini rupiah kita itu masih melemah guys ya akibat defisit neraca pembayaran yang semakin dalam akibat terkurasnya cadangan devisa negara kita. Nah, memang cadangan devisa kita kan kemarin juga sudah digunakan ya oleh Bank Indonesia untuk mengintervensi pelemahan rupiah. Sehingga inilah yang menyebabkan neraca pembayaran kita mengalami defisit ya guys ya. Dan ya teman-teman juga harus paham bahwa hutang Indonesia itu semakin besar. Dalam jumlah dolar juga ya guys ya, itu juga semakin besar. Tapi ada sebuah apa ya, sebuah cuitan ya dari Pak Purbaya di mana rupiah bisa menguat pekan depan. Nah, kita nanti lihat ya guys ya hasil dari kerja beliau sebagai Menteri Keuangan dan juga hasil kerja dari Bank Indonesia untuk mengintervensi pelemahan dari kurs rupiah. Ada isu ya terkait dengan turunnya IHSG itu karena Indonesia menolak hutang dari IMF. Nah, teman-teman harus paham ya, IMF itu kan memang badan dari asing ya, dari Amerika Serikat. Dan seperti MSCI, investor-investornya juga sebagian besar adalah investor dari asing, guys. Nah, sehingga memang ada korelasi, guys ya. Meskipun ini adalah isu yang cukup kontroversial ya dan belum bisa dipastikan kebenarannya ya. Tapi ya ini kan menjadi sebuah hal yang banyak diperbincangkan gitu. Setelah menolak ya pinjaman dari IMF dan memang kaki tangan IMF-nya juga sudah tidak menjabat lagi di Indonesia ya. Jadi ya kita melihat eh banyak ya guys ya isu dari ketidakpercayaan asing terhadap bursa saham kita yang membuat IHSG turun dan memang datanya kita lihat dari net sell asing yang masih cukup besar. Hari ini market rebound dan ada beberapa saham juga yang mengalami price reversal. Nah, jadi ada perbedaan ya guys ya dari bullish reversal dengan price reversal. Nah, bullish reversal itu lebih ke tren. Secara tren dia akan membentuk pola yang menuju ke uptrend ya. Biasanya polanya akan seperti ini. Akan ada area high lalu ada lower high ya guys ya. Sorry ya, kita menggunakan ini guys. Nah, biasanya polanya akan seperti ini. Dia akan naik ya dan biasanya juga tembus di atas resist terdekat. Nah, setelah dia naik seperti ini akan ada area higher low dan nanti akan ada kekuatan beli ya, akan ada inflow kembali sehingga harganya bisa naik lagi ke area yang lebih tinggi dan akan ada reaksi seperti ini. Nah, biasanya polanya seperti ini adalah tanda bullish reversal di mana area higher high dan higher low itu selalu berkaitan ya guys ya dalam satu tren yang naik. Nah, ini adalah pola dari bullish reversal yaitu based on trennya. Sedangkan price reversal itu bisa menjadi area lower high ya, area tinggi yang lebih rendah dibandingkan tinggi sebelumnya atau dia akan tertahan di resist terdekat ya. Jadi nanti akan menjadi sideways seperti ini. Nah, baru dia melanjutkan ya, apakah dia akan lanjut naik atau turun. Biasanya akan ada sideways seperti ini, tapi juga kenaikannya ini hanya sementara aja guys, dan ini menjadi pattern sideways-nya ya untuk sebuah saham seperti itu. Tapi ada juga price reversal yang dia
pattern-nya itu setelah naik dia malah turun lebih dalam ke area lower low-nya. Nah, biasanya memang dibarengi dengan area lower low. Nah, kalau misalkan pattern-nya seperti ini guys ya. Oke guys, kita ulangi ya. Kalau misalkan pattern-nya dia seperti ini ya, bahkan jebol support, apa yang bisa dilakukan adalah teman-teman memanfaatkan ya area naiknya ya atau area high-nya ini untuk jualan. Kalau misalkan memang sudah tidak kuat ya guys ya menanggung loss, ya mau gak mau ya teman-teman mungkin harus sediakan stop loss-nya. Seperti itu. Tapi kalau misal sahamnya masih mau di-hold, ya kembali lagi ada disclaimer on, semua keputusan di tangan masing-masing. Kalau misal teman-teman memiliki saham yang fundamentalnya bagus, apalagi rutin bagi dividen, dan masih mau hold juga itu keputusan berdasarkan hasil dari keputusan masing-masing ya guys ya. Nah, jadi kita coba cek recheck nih untuk saham-saham yang ada di penutupan hari Jumat ini, baik saham yang naik ataupun yang turun. Untuk BCA hari ini mengalami distribusi terutama dari asing, ZPRXAK-nya masih jualan, guys. Jadi coba kita cek ya untuk BCA ada net sell asing di 322 miliar. Angkanya bahkan lebih besar dari kemarin maksud saya dan melanjutkan fase distribusi asing terhadap BCA. Jadi kalau misalkan net sell-nya masih jumbo, sebenarnya masih ada potensi untuk BCA itu bahkan bisa turun ya guys ya ke next support-nya. Nah, ini lebih berbahaya lagi kalau misalkan nanti belum ada perbaikan ya guys ya dari sisi tren dan juga dari money flow-nya juga kita lihat masih tertekan ya otomatis peluang turunnya jauh lebih besar. Kita lanjut ke BRI. Untuk Bank BRI hari ini ada kenaikan tipis 0,9% di 3.050 per saham. Tapi secara pattern-nya memang ini masih akan sideways. Jadi naik ke 3.350 pun sebenarnya masih bisa sideways ya guys ya. Masih bisa sideways di kisaran 3.300 sampai 3.000. Ada sedikit akumulasi dari YU dan KZ. Coba kita cek ya guys ya seberapa besar akumulasi hari ini di BRI. Ternyata BRI di net buy-nya juga tidak begitu besar, hanya 6,8 miliar aja. Dibandingkan dengan net sell kemarin di angka 200 M, 145 M. Jadi untuk BRI saya rasa belum ya ke arah naik ataupun belum ke arah bullish reversal. Semisal pun naik ya, mungkin akan menjadi price reversal saja. Nah, price reversal ini contohnya seperti ini guys. Ini adalah price reversal ya. Secara langsung ya guys, sih ada contohnya nih, biar teman-teman juga paham. Nah, ini adalah pattern dari price reversal. Dia naik, ya, tapi kenaikannya hanya sesaat saja gitu, tidak dilanjutkan ya untuk kenaikan dari saham tersebut dan bahkan turun lebih dalam. Dia naik hanya 8,4%. Untuk yang buy on weakness, beli bottom, ya mungkin averaging down, dan average-nya memang benar-benar turun ya guys, yang mendekati zona bottomnya. Dan ketika naik, kalian berbalik cuan, ya mau gak mau nih seharusnya juga sudah take profit ya guys ya, memanfaatkan area price reversal ini sebelum nantinya jatuh lebih dalam. Kita lanjut ke BNI. BNI juga masih terpantau sideways, namun hari ini ada sedikit koreksi 0,5% di 3.780 per saham. Ada sedikit akumulasi dari CCBKYU dan juga AK guys ya. Kita cek untuk BBNI. BBNI-nya hari ini kita lihat ada net sell asing di 11 miliar ya. Melanjutkan fase net sell kemarin di 23,9 miliar. Jadi untuk BNI juga di net sell. Dan untuk Bank Mandiri hari ini bahkan sempat turun guys ya ke area low di 4.040 tepat di supportnya. Tapi dia mantul lagi sehingga close di 4.120 dengan koreksi 1,2%. Ada distribusi dari asing YUZPAKRX masih sebagai top seller sedangkan BK terpantau masuk meskipun tidak begitu besar. Kita coba lihat guys untuk Bank Mandiri hari ini ada net sell di 287 miliar. Jadi investor asing masih mencatatkan net sell untuk overall saham big banks di Indonesia. Ya lagi-lagi guys ya masih ada kaitannya dengan ketidakpercayaan publik dan juga asing terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga fiskal Indonesia dan juga mungkin dari sisi moneternya. Dari sisi pelemahan rupiah juga itu menjadi sebuah hal yang besar untuk asing. Kenapa? Karena gini guys, misalkan ya dibandingkan dengan investasi di Amerika Serikat,
Misalkan kita memang secara persentase lebih besar, tapi juga harus ditambahkan dengan kerugian kurs terhadap dolar, ditambahkan dengan, kerugian atau pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, itu yang menjadi investasi di Indonesia itu tidak menarik di mata asing, ya karena adanya pelemahan dari sisi kurs rupiahnya. Jadi dari sisi investasi mungkin saja untung, tapi dari sisi mata uang, ya jika dibalikan lagi ke dolar itu akan rugi ya guys ya. Jika dibandingkan dengan investasi di Amerika Serikat. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita orang Indonesia ini lebih cuan investasi di Indonesia, kenapa kita harus investasi di negara lain? Nah, seperti itu. Kalau misalkan asing lebih cuan investasi di Amerika Serikat, ngapain ya investasi di Indonesia? Karena kurs rupiahnya juga sedang melemah. Oke guys, hari ini beberapa saham memang mengalami kenaikan, salah satunya adalah Bumi CS. Untuk Buminya naik hari ini 12,8% di Rp185 per saham. Hari ini ada normal distribusi. Nah, kemarin kan sempat kita lihat ya guys ya, untuk Buminya itu beberapa hari sempat diakumulasi asing, yaitu di tanggal 20 dan 21, yaitu sekitar 426 miliar ya secara overall di 2 hari tersebut. Ya, 222,3 M plus 203 miliar. Jadi cukup lumayan besar nih untuk net buy asing di 2 hari tersebut. Jadi hari ini wajar sekali ada kenaikan ya, meskipun asingnya ada sedikit net sell. Begitupun juga dengan BRMS guys, ada price reversal juga untuk saham ini, 11,5% di level 630 per saham, asing lanjut akumulasi 12,5% ya guys ya untuk BRMS hari ini. Apakah akan ada bullish reversal untuk BRMS? Kalau akumulasinya terpantau rutin seperti ini, ada potensi untuk naik ya guys ya. Jadi bisa dipantau juga nih untuk Bumi CS termasuk BRMS. Untuk Dewa juga naik 13% hari ini di 378 per saham. Ada normal akumulasi dari BK, YU dan juga CP. Tapi AKZP-nya jualan guys. Coba kita cek ya untuk Dewa. Dewa juga hari ini kemarin ya, kemarin sempat terjadi akumulasi dari tanggal 19, 20, dan 21, kisaran 50 sampai 60 miliar, ini juga bagus. Meskipun hari ini ada koreksi net sell ya, atau ada net sell 23 miliar dan dinaikkan harga sahamnya 13%. Nah, ini lumayan cukup oke guys untuk teman-teman yang mungkin sudah buy on weakness, jangan lupa take profit ya kalau misal nanti tiba-tiba harganya berbalik dan kesulitan untuk naik lagi. Karena itu salah satu bentuk perlindungan dari modal teman-teman. Kita coba pantau untuk saham Pak PPG hari ini, TPI-nya koreksi 11,8% di 2000 per saham dengan distribusi dari asing ya guys ya. 156 miliar untuk net sell asing di TPI. Kita coba cek BRPT. BRPT-nya naik tipis 4,9%, namun asingnya net sell 37 miliar. Ya, ada distribusi dari AKCCCP untuk BRPT. Untuk PTRO guys, coba kita cek. PTRO-nya naik tipis 8,3% di 3.750 per saham. Namun hati-hati ya guys ya, bisa jadi ini hanya price reversal aja dan bisa saja kembali turun jika berbalik distribusi. Tapi hari ini akumulasinya bagus, ada CCBK yang masuk dengan net buy 36 miliar. Nah, ada yang lebih menarik lagi guys ya, dibandingkan saham Pak PP sebenarnya, yaitu saham-saham tambang yang tadinya sempat melemah, tapi juga harus diwaspadai sebagai kenaikan sesat atau price reversal aja. Nah, jadi price reversal ini justru akan menguntungkan ya untuk teman-teman yang sudah buy on weakness dan mereka berhasil take profit, tapi belum tentu menguntungkan untuk yang nyangkut di harga tinggi. AADI hari ini naik 5,7% di 8.225 per saham, namun asingnya masih distribusi di AADI. Coba kita cek ya guys ya. Masih ada net sell di 9,7 miliar, kemarin juga net sell 88 M. Jadi untuk AADI ya dipantau lah untuk beberapa hari ini. Atau di minggu depan ya guys ya, karena ini kan sudah di Jumat. Untuk Adro naik 6,3% di 2.350 per saham, ada normal akumulasi dari AK dan YU. Adro kalau misal kita perhatikan akumulasinya semakin hari semakin turun ya, semakin menipis. Jadi perlu dipantau nih untuk di hari Senin ya guys ya. Semoga Adro masih bisa ya berlanjut akumulasinya. Untuk ADMR juga ada price reversal hari ini naik 9,2% di 1.480 per saham. Ada sedikit akumulasi dari ZP, PD dan juga KZ. Untuk ADMR hari ini ada net sell 7,3 miliar setelah di minggu ini
sempat diakumulasi oleh asing ya. Jadi kenaikan hari ini pun patut kita waspadai. Dan teman-teman yang mungkin masih nyangkut untuk averaging down, mungkin ditunggu sideways-nya terlebih dahulu ya, dibandingkan teman-teman buru-buru. Nah, jadi hari ini ada saham-saham yang, terutama saham tambang yang tadinya sempat anjlok dalam, tapi mulai naik ya guys ya, dan kalau misalkan tidak ada akumulasi yang besar, mungkin kita hanya melihat ini sebagai price reversal sementara aja. Tapi karena akumulasinya bagus, jadi bisa dipantau guys. Untuk Inco hari ini naik 18,8%, hopefully teman-teman sudah masuk. Close di 5.550 per saham, dan kalau misal porto teman-teman ada yang hijau, ya harus disyukuri ya guys ya, dan nanti lihat secara teknikal, jika teknikalnya ternyata gagal breakout di resisten, ya teman-teman berarti setidaknya harus ada keuntungan nih, harus ada take profit ya, kecuali teman-teman holder jangka panjang. Untuk Inco ada akumulasi dari BKZP dengan net buy 73 miliar rupiah. Nah, jadi hari ini kalau misalnya kita perhatikan guys, ada saham-saham yang diakumulasi asing cukup bagus ya. Ada MDKA yang bahkan hari ini auto reject atas 24,7% alias 25% dengan net buy 173 miliar. Lalu ada TINS naik 14,3%, Inco juga naik 18,8% ya. Jadi sudah sangat bagus ya guys ya. Sudah sangat bagus guys untuk kenaikan MDKA, TINS, dan Inco ini. Ya semoga teman-teman juga sudah masuk, meskipun mungkin ya di portonya lebih banyak merahnya daripada hijaunya, tapi kan teman-teman sudah bisa membandingkan nih. Kalau misalkan kita beli di harga ketinggian ya dengan sentimen atau katalis yang masih negatif, ya berarti resikonya besar. Ya teman-teman pasti merasakan ya, oh ya ternyata saya nyangkut gara-gara kebanyakan beli di atas. Nah itu kan juga harus di analisa lagi ya guys ya, harus direvisi lagi strateginya. Selain itu ada PTRO, BP Adro yang diakumulasi, lalu ada Indi, Bufa XCL, Kija, BRMS, UNTR, Raja juga naik 13%, ada ITMG, Mina, INRG, Bulls, Supa, dan Inet. Sedang untuk saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, dan memang untuk market reguler kita masih net sell 1 triliun ya dari asing. Ada BCA, Bank Mandiri, Tepia, Aman, lalu ada Telkom, Brand, Cuan, Astra Internasional, BRPT, Antam, lalu ada Dewa, ada Bumi, Tekim, DSNG, lalu ada MRT, DSS Abris, BBNI, dan ICBP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.